Halo semuanya, selamat berjumpa kembali. Kembali kita membahas soal-soal SIMAK UI. Terakhir kita membahas sampai soal nomor 5 ya, SIMAK UI tahun 2019 Matematika Dasar. Kita akan lanjutkan karena hari ini saya tidak punya akses ke studio dalam tanda kutip saya, jadi kita akan seadanya aja ya, tanpa kamera wajah saya sebagai penjelas. Oke, kita langsung mulai saja. Diberikan A dan B, yang diminta adalah jumlah kuadrat semua nilai T yang memenuhi ini. Ya. Memenuhi ini. Jadi, ya sebetulnya idenya sih sederhana saja, cari determinan A tambah 2TB inverse sama dengan, kemudian dibuat sama dengan 1/10 ya. Nah, ini agar lebih mudah, kita akan tulis ulang informasi ini sebagai determinan A tambah 2TB sama dengan 10 ya. Kenapa demikian? Karena kan determinan dari inverse suatu matriks sama dengan 1 per determinan matriks tersebut. Jadi ini maksudnya determinan C inverse sama dengan 1 per determinan C. Jadi inverse-nya dari ini tentunya A tambah 2TB. Determinannya adalah 1/10 dari ini. Dia berarti 10. Nah, sekarang kita buat matriks A tambah 2TB. Kita hitung determinannya, kita gunakan notasi ini. Apa matriks A tambah 2TB-nya? 1 ditambah 2T kali min 1. Jadi 1 kurang 2T. Kemudian ini 1 tambah 2T. Ini min 3 dikurang 4T. Kemudian 2 ditambah 2T. Oke. Kita hitung determinannya. Jadi 1 min 2T kali 2 tambah 2T dikurang ini kali ini. Min 3 min 4T sama dengan 10 ya. Ya, Anda bisa gunakan hukum distributif, atau Anda juga kalau sudah lebih confident melakukan manipulasi aljabarnya, Anda cari aja misalkan apa koefisien dari T kuadrat, apa koefisien dari T, apa konstantanya. Oke, misalkan kita coba koefisien T kuadrat itu diperoleh ketika kita mengalihkan yang ada T-nya dengan yang ada T-nya. Ini jadi berapa? Min 4 ya. Kemudian dari sini ada 2 dengan min 4. Ada min 8, tapi ini 8 ya. Jadi min 4 ditambah 8 adalah 4. Jadi 4T kuadrat. Oke. Kemudian sekarang yang ada T-nya dari sini ke sini 2, kemudian ini min 4. Min 2 ya, kita simpan dulu min 2 biar nggak lupa. Kemudian yang dari sini dikurangi 1 kali min 4, min 4, kemudian 2 kali min 3, min 6. Jadi min 10. Berarti koefisien T-nya adalah min 2 tambah 10. 8T. Konstantanya 1 dikali 2 ditambah min 1 kali min 3. Berarti 2 ditambah 5. 5 sama dengan 10 ya. Oke. Berarti 4T kuadrat ditambah 8T dikurangi 5 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat punya akar-akar, jadi himpunan T yang memenuhi persamaan ini adalah sama dengan himpunan T yang memenuhi ini. Jadi T yang dimaksud adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Yang ditanya adalah berapa T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat ya. Nah, ini bisa kita hitung lewat T1 ditambah T2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 T1 T2 ya. Nah, T1 tambah T2-nya adalah min B per A. Min 8 dibagi 4 adalah min 2. Min 2 dikuadratkan 4 dikurangi 2 kali T1 kali T2-nya adalah C per A. Min 5 per 4 dikali 5 per 4. Jadinya 8 per 2 ditambah 5 per 2.
sama dengan 13 per 2. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 7. Diketahui segitiga ABC dia sama sisi. Kemudian BC adalah 2 kali CD, garis DEF, tegak lurus AB, luas BDF, 81 per 2 akar 3. Yang ditanya adalah luas trapesium AGDE. Oke, AGDE ya. Oke, untuk bisa menghitung luas trapesium, kita perlu panjang AG, perlu panjang ED, dan perlu panjang GD. AG sendiri sama dengan FD. Ya. Oke, nah ini mungkin akan agak sulit ya dalam kondisi tes mengerjakan ini. Kalau idenya nggak ketemu, ya udah nggak ketemu. Jadi mungkin kalau dalam suasana tes, Anda harus punya pegangan. Kalau dalam waktu sekian Anda nggak punya ide, harus diapakan, Anda harus skip ya, jangan terlena berlarut-larut karena soalnya menarik, Anda tetap nongkrong di soal ini. Juga di ini saya cukup lama untuk mendapatkan jawabannya ya. Jadi ternyata yang akan kita perlukan dari informasi bahwa ini adalah segitiga sama sisi adalah fakta bahwa sudut ini masing-masing 60 derajat. Jadi ini 60 derajat. Karena ini tegak lurus, maka ini 30 derajat. Nah, karena ini 30 derajat, berarti perbandingan antara depan dan sisi miring adalah 1:2, karena sin 30 adalah setengah. Ya. Jadi kalau ini adalah A, maka BD adalah 2A. Jadi BF sama dengan A, BD sama dengan 2A. Nah, sekarang luas dari segitiga BDF adalah, kalau kita pergunakan sisi BF dan sisi BD, maka luasnya adalah setengah BD kali BF sin 60 derajat. Karena ini adalah sudut yang diapit oleh BF dan BD. Berarti sama dengan setengah, BD-nya adalah 2A, BF-nya adalah A. Setengah kali 2A kuadrat dikali dengan sin 60, setengah akar 3. Jadi kita punya A kuadrat per 2 akar 3. Ini sama dengan 81 per 2 akar 3. Berarti A-nya sama dengan 9 ya, karena A kuadratnya sama dengan 81. Oke, A-nya sama dengan 9. Kita bisa ganti ini dengan 9. Oke. Kemudian ini 2A adalah 18 ya. Nah, karena ini perbandingannya 2 berbanding 1, kalau 18 dibagi jadi 3 bagian, masing-masing 6, 6, 6 gitu ya. Berarti ke sini adalah 12, BC 12 ya. Dan CD adalah 6. Oke. Oke. Nah, sekarang kita perlu sisi DF. DF-nya menjadi berapa? DF kuadrat adalah 18 kuadrat dikurangi dengan 9 kuadrat sama dengan 9 kuadrat kali 2 kuadrat dikurangi 9 kuadrat kali 1 sama dengan 9 kuadrat dikali 2 kuadrat min 1. Berarti DF adalah 9 akar 3 ya. Jadi DF-nya 9 akar 3. Kita tahu. Oke. Kita perlu DG ya. Nah, DG sama dengan
AF. Tapi AF ditambah dengan BF sama dengan BC. BC 12, berarti AF-nya adalah 3. Jadi kita tahu DG adalah 3 ya. DG sama dengan 3. Kemudian kita perlu DE. Ya. Oke, gimana cara mendapat DE? Oke, ini 60 derajat. Ya. Yang ini 30 derajat juga nih. Ini 30. Ya. Oke, kalau ini kita sebut sebagai S, katakanlah ya. Berarti kalau kita menggunakan sudut 30 derajat ini, depan dibagi samping adalah tangan ya. 3 per S sama dengan tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat itu sin 30 setengah dibagi dengan cos 30 setengah kali 3. Ini sama dengan 1 per akar 3. Itu adalah S per 3, berarti 3 per S, berarti S per 3-nya sama dengan akar 3, dan S-nya sama dengan 3 akar 3. Oke. Oke, jadi kita tahu S 3 akar 3, berarti kita bisa hitung DE. Karena si DE itu adalah DF dikurangi S. Tadi DF itu 9 akar 3, berarti DE-nya adalah 9 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Jadi ini 6 akar 3. Ini informasi yang kita perlukan untuk menghitung luas trapesium. Berarti luas trapesiumnya setengah dari jumlah sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar adalah AG dengan ED. AG itu sama dengan DF, yakni 9 akar 3. Kemudian DE 6 akar 3. Jadi 9 tambah 6, 15 akar 3. Dikali dengan tingginya, 3. Ya, tinggi ini maksudnya. Ya, tinggi. Berarti hasilnya jadinya 45 per 2 akar 3. Ya, ini cukup rumit. Apalagi ini matematika dasar saja. Ya. Jadi ya Anda perlu punya strategi sendiri ya. Kalau tampaknya sudah terlalu rumit, di skip aja dan Anda lanjut dengan soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 8. Jika kuadrat min BC, B kuadrat min AC, dan C kuadrat min AB adalah barisan aritmetika dengan A tambah B tambah C sama dengan 14, nilai A tambah C per B adalah... Oke, barisan aritmetika itu bentuknya kayak gini. Suku pertama A, katakanlah, kemudian bedanya D, katakanlah. Kemudian A tambah D, kemudian A tambah 2D. Ya. Jadi kalau ini dijumlahkan, 2A tambah 2D adalah 2 kali ini. Ya. Jadi kalau ini dan ini dijumlahkan, dia akan sama dengan yang tengah. A kuadrat min BC ditambah C kuadrat min AB sama dengan 2 kali yang tengah, 2B kuadrat kurang 2AC. Oke, kita akan buat supaya semuanya jadi plus, karena saya lebih nyaman kalau plus semua. Jadinya A kuadrat ditambah C kuadrat, ini kita pisahkan ke sebelah kiri, 2AC sama dengan 2B kuadrat ditambah BC ditambah AB. Kita akan membuat ekspresi ini itu bisa mempergunakan informasi ini dan mirip-mirip dengan bentuk yang ini. Ya. Misalnya gimana? Misalnya ini kan A kuadrat tambah C kuadrat tambah 2AC itu kan A tambah C kuadrat. Oke. Kemudian yang ini biar ada A tambah B tambah C-nya, ini kita tulis ulang menjadi B kuadrat ditambah B kuadrat tambah BC tambah AB. Ya. Nah, ini sama dengan B kuadrat. Kalau ini kita faktorkan B-nya, ini menjadi B tambah C tambah A. Ini A tambah B tambah C. Ya, B tambah C tambah A. Jadi ini menjadi B kuadrat ditambah 18B. Ya. Oke. Belum terlihat gimana caranya kita bisa mendapatkan A tambah C per B.
Ya kita bisa paksa kita bagi dengan B kuadrat gitu. Kalau kita bagi dengan B kuadrat, sayangnya apa? Sayangnya ekspresi yang sebelah kanan ini belum merupakan bilangan ya. Dia jadi 1 ditambah 18 per B. Jadi tetap kita perlu mencari tahu B-nya. Oke, mungkin kita bisa mempergunakan ini untuk membuat persamaan ini dalam B saja. Ya. Jadi ini kan ada A plus C. Tapi si A plus C ini bisa kita ganti dengan 18 min B. Jadi 18 min B kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 18B. 18 kuadrat, jadi kita keep 18 kuadrat dikurangi 36B ditambah B kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 18B. Ini kita bisa cancel B kuadratnya. Kemudian ini pindah ke sana, 18 kuadrat dikurangi 54B sama dengan 0. Nah, 54 itu kan 18 kali 3. Jadi kalau kita faktorkan 18 dikurang 3B sama dengan 0. Berarti ini harus sama dengan 0. B-nya sama dengan 6. Kita bisa substitusikan ke sini. Sehingga B kuadratnya itu menjadi 36. Itu nggak usah gini. Tambah C-nya menjadi apa? Karena A tambah C tambah B itu adalah 18, dan kita tahu B-nya adalah 6, A tambah C, 18 min B, dia sama dengan 12. Jadi A tambah C per B sama dengan 12 per 6, itu sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, sekarang nomor 9. Jika dua persamaan linear ini punya solusi, ini dibacanya gitu ya. Jadi ini kita punya dua persamaan linear yang punya solusi di mana X dan Y-nya tidak 0. Maka berapakah nilai P kuadrat terbesar yang memenuhi sistem persamaan linear? Jadi kalau kita punya persamaan linear ini, AX tambah BY sama dengan S ginilah, sama dengan 0, sorry, dan CX tambah DY sama dengan 0. Nah, dia punya solusi tak 0 jika dan hanya jika determinan ABCD-nya sama dengan 0. Ya. Ini punya solusi X, Y-nya tidak 0. Oke. Nah, berarti di sini kita misalkan aja. Misal S sama dengan P kuadrat. Ya. Berarti ini S, koefisiennya S1 min 2, sorry, S min 1 ini. Ini S min 4, ini sama dengan S min 1, S min 4 ditambah 2 sama dengan 0. S kuadrat min S min 4S min 5S min 1 kali min 4, 4 tambah 2, 6. Jadi kita punya S min 3, S min 2 sama dengan 0. Jadi S-nya sama dengan 3 atau S-nya sama dengan 2. Berarti P kuadrat sama dengan 3, atau P kuadrat sama dengan 2. Jadi P kuadrat yang terbesar adalah sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah C. Oke, nomor terakhir. Nomor 10, terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil berkapasitas 4 orang. Ada 3 mobil. Mobil A, mobil B, dan mobil C. Oke. Kemudian, dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Oke, ini supirnya. Diambil 1 orang, 1 orang, dan 1 orang.
Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya, kayak yang satu orang ini, kemudian dan di setiap mobil minimal ada satu penumpang selain pengemudi. Berarti minimalnya 1, maksimalnya 3 karena kapasitasnya adalah 4. Ya. Oke. Maka banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut adalah kemungkinan yang pertama adalah di sini ada satu orang. Kalau di sini ada satu orang lagi minimal ya. Ini 2. Kita kan perlu menempatkan 7 orang sisanya. Ya, maka sisanya akan 5. Nggak boleh ya, karena paling besar adalah 3. Ya, jadi 1, 1, 5 nggak mungkin. Kalau 1, 2, 3, ini 4 juga ya mungkin ya, karena ini jadi 5 orang, maksimalnya adalah 4. Berarti yang bisa kita lakukan 1, 3, 3. Ya. Kemungkinan yang kedua, tentunya ini 1, 3, 3 dan semua permutasi yang mungkin. Ya. Nah, permutasi yang mungkin apa saja? Karena ini ada kembar, maka kemungkinan yang lain kalau kita lihat ada berapa kemungkinan yang konfigurasinya 1, 3, 3 bisa 3, 1, 3 atau bisa juga 3, 3, 1 ini. Ya. Yang berikutnya adalah di sini 2, kemudian berikutnya ini kan kita tadi mulai dari yang paling kecil dulu ya mungkin ya. Kalau 1 harus 3, 3 di sininya ya, nggak ada kemungkinan yang lain. Kalau 2 berikutnya harus lebih besar, 2 lagi, berarti 2, 2, 3. Ya. Kalau 3 mulainya, karena kita ingin menaik, 3, 3, 1, ini sudah masuk ke sini. Ya. Ini jadi menurun maksud saya ya. Jadi ini sudah tercakup di sini. Jadi 2, 2, 3 itu, konfigurasi yang lainnya adalah 2, 3, 2 dengan 3, 2, 2. Jadi perlu kita cari ada berapa banyak menempatkan 7 orang, di mana di sini 1 orang, di sini 3 orang, di sini 3 orang. Nah, cara menempatkan orang dengan konfigurasi ini sama persis dengan konfigurasi ini dan ini. Jadi kita cukup hitung yang ini saja kemudian dikalikan dengan 3. Demikian juga yang ini, cari konfigurasi yang ini kemudian dikalikan dengan 3. Oke. Berapa banyak caranya menempatkan 1 orang di sini, 3 orang di sini, 3 orang di sini. Oke. Mula-mula kita punya 7 orang. Kita bisa menempatkan siapa aja di antara 7 orang tersebut. Jadi kombinasi dari 7 dan 1. Oke. Setelah 1 orang ditempatkan di sini, maka tinggal 6 orang lagi. Kita ingin pilih 3 orang di antaranya. Jadi kita pilih dari 6, kita pilih 3. Nah, setelah dipilih 3 kan sisanya 3. Berarti mau nggak mau yang sisanya di sini tuh ya 3 orang yang belum ditempatkan di mobil A atau di mobil B. Jadi banyaknya cara untuk memasukkan orang sehingga di A ada 1, di B ada 3 dan di C ada 3 adalah sebanyak ini. Nah, banyaknya cara untuk menempatkan 3, 1, 3 dan 3, 3, 1 juga sama persis seperti ini. Jadi ini 3 kali ini ditambah ini juga 3 kali dari banyaknya cara menempatkan 2 orang di sini. Dari 7 orang bisa dipilih 2. Tersisa 5 orang, kita tempatkan 2 di sini. Oke. Jadi banyaknya orang adalah 3 kali 7 faktorial. Ya, 7 faktorial bagi 6 faktorial. 7 dikali dengan ini 4, 5, 6 dibagi 1, 2, 3. Ditambah 3-nya udah difaktorkan keluar sini. 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 faktorial, jadi tinggal 6 kali 7 dibagi 1 kali 2 dikali ini 4 kali 5 dibagi 1 kali 2 sama dengan 3 kali 7, 6-nya dicoret kali 20 ditambah dengan 21 dikali 10.
3 dikali 140 ditambah 210. 3 dikali 350 sama dengan 1050. Jadi jawabannya adalah 1050. Oke, jadi begitu saja 5 soal dari soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2019 dari nomor 6 sampai nomor 10. Nanti untuk nomor selanjutnya kalau ada kesempatan lain kita bisa bahas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.